Baik, sudah ada Pak Suparji Ahmad, pengamat hukum pidana yang akan mengulas bagaimana kasus KTP elektronik ini yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Dan Pak Suparji Ahmad, selamat pagi Pak Suparji. Baik, Pak Suparji, hari ini ada nama-nama besar juga, begitu ada nama Setia Novanto, juga ada nama Anas Urbaningrum yang menjadi saksi hari ini. Apa yang akan digali oleh Majelis Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum untuk saksi-saksi yang akan hadir hari ini? Ya, sidang hari ini sangat menarik. Pertama, menghadirkan saksi-saksi yang merupakan tokoh yang memiliki reputasi besar, memiliki kredibilitas besar, dan kemudian tentunya akan diklarifikasi, dikonfirmasi berita acara pada proses penyidikan, dan sekaligus dikonfrontasi dengan keterangan saksi yang lain. Sampai dengan sidang yang hari Senin kemarin, Nazarudin menyatakan bahwa misalnya Anas Urbaningrum itu menerima sejumlah uang di ruang kerjanya, dan beberapa tokoh yang disebutkan, termasuk misalnya yang semula katanya menolak, tapi pada akhirnya menerima. Saya kira ini karangan atau cerita kesaksian dari Nazarudin hari ini ditanyakan kepada Anas Urbaningrum, apakah betul atau tidak. Sampai dengan keterangan pagi hari ini, dengan segala keterangan yang disampaikan oleh Anas Urbaningrum, bahwa yang diceritakan Nazarudin itu adalah sebuah karangan, sebuah fiksi, dan tentunya akan dikonfrontasi oleh Majelis Hakim kepada yang bersangkutan. Poin yang kedua yang menarik adalah bahwa Nazarudin ini tahu persis tentang aliran dana. Siapa yang menerima, di mana, kapan, dia tahu persis. Tetapi menariknya, Nazarudin tidak menerima sepeser pun terhadap uang itu. Sehingga kemudian kok dia bisa mengetahui, tetapi kemudian tidak terlibat, kemudian juga tidak menerima, atau kemudian tidak berusaha untuk melakukan upaya-upaya tertentu untuk misalnya untuk menghambat atau yang lainnya. Kemudian yang menarik yang ketiga adalah ketika kemudian ditanya kaitannya dengan juga saksi yang hari ini dihadirkan tentang Setia Novanto misalnya, Nazarudin tidak memberikan komentar apa-apa, dia hanya tersenyum, dan kemudian hari ini juga dikonfirmasi tentang dakwaan jaksa kaitannya dengan keterlibatan Setia Novanto. Jadi hari ini merupakan momentum yang sangat menarik untuk kita perhatikan bersama. Sesungguhnya dakwaan jaksa itu mendapatkan data alat bukti yang cukup atau tidak. Atau yang tidak ada tentunya adalah pertaruhan reputasi dan kredibilitas dari KPK itu sendiri. Pada sisi yang lain adalah kalau seandainya dakwaannya itu benar, pertaruhan kredibilitas dan reputasi tokoh-tokoh yang dihadirkan pada hari ini. Dan yang menarik lagi adalah bahwa sebelum tokoh-tokoh ini dihadirkan sebagai saksi, tadi malam Meriam S. Yani sudah ditetapkan menjadi tersangka dengan pasal yang selama ini jarang dipakai oleh KPK, yaitu pasal 22, junto pasal 35, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang keterangan palsu. Dengan pasal tersebut, tentunya ini pada maksud tertentu untuk memberikan peringatan kepada saksi, untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, jangan sampai nanti juga dikenakan keterangan palsu. Dan yang juga kita apresiasi, KPK, Majelis Hakim, tidak menggunakan pasal 174 KUHP, ya, karena apa? Kalau dengan menggunakan pasal 174 KUHP itu kan nanti menjadi tindak pidana umum. Sedangkan dia menggunakan pasal 22 tindak pidana korupsi, sehingga KPK bisa menyelidiki, sehingga bisa mendalami untuk mengungkap kasus ini menjadi lebih terang benderang apa sebetulnya yang terjadi dalam mega korupsi EKTP ini. Jadi kita harus mengawal kasus ini karena uang 2,3 triliun itu adalah uang yang sangat besar dan kemudian melibatkan banyak tokoh besar. Kalau sampai kemudian dakwaan jaksa ini tidak terbukti, itu juga pertaruhan institusi besar. Oke. Dan apakah Anda juga melihatnya ada nama Setia Novanto yang hadir hari ini itu merupakan buntut dari kesaksian dari Nazarudin kemarin pada Senin kemarin sidang IKTP pada sidang yang ke-6 kemarin, apakah bisa juga membuka fakta-fakta baru lagi hari ini? Ya, kehadiran Setia Novanto itu adalah sebagai tindak lanjut setelah beliau ini yang bersangkutan ini
diperiksa dalam proses penyidikan di KPK dengan lengkap dengan berita acara pemeriksaannya. Dan kemudian yang kedua, setelah berdasarkan keterangan ya saksi-saksi yang lain, misalnya Irman, Sugiharto dan lain sebagainya yang mengaitkan peran dari Setia Novanto yang pada waktu itu adalah sebagai ketua fraksi Partai Golkar. Jadi pada kesempatan hari ini adalah mengkonfirmasi sejauh mana kebenaran keterangan pada waktu di penyidikan dan sejauh mana kebenaran keterangan dari saksi-saksi yang lain. Harapan kita adalah dengan reputasi yang dimiliki, dia mengungkapkan di bawah sumpah adalah keterangan yang sebenar-benarnya. Jangan sampai kemudian ada yang ditutup-tutupi, karena itu akan membantu majelis hakim untuk menegakkan keadilan dan mengungkap sebuah kebenaran. Baik, saya tertarik sekali komentar Anda tadi yang mengenai Nazarudin. Dia sangat mengetahui betul bagaimana aliran dana dan tapi tidak dia bersaksi bahwa tidak menerima aliran dana tersebut. Pada saat itu posisi Nazarudin kenapa bisa mengetahui secara persis dan tanpa menerima dana apapun? Ya, dalam BAP atau kemudian kalau dalam kesaksian-kesaksian yang kita ikuti dari Nazarudin itu, dia menceritakan sangat detail, ya, siapa yang menerima, diantarkan oleh siapa, bahkan ada yang katanya menolak, kemudian akhirnya juga menerima. Saya kira ini kan sebuah rangkaian kesaksian yang sangat komprehensif, yang sangat menarik, tetapi juga sangat unik. Ya. Karena apa? Karena kenapa dia bisa tahu sedetail itu, sedangkan dia tidak ikut serta dalam proses pembahasan itu, meskipun posisinya adalah dia sebagai bendahara umum fraksi Partai Demokrat. Dia menekankan misalnya ada dua ketua fraksi besar yang mendukung karena memang perlu dukungan ya ketua fraksi partai-partai besar dan kemudian juga siapa yang membagi termasuk pengusaha-pengusaha itu. Tetapi uniknya yang kedua adalah bahwa muaranya ini sama dengan kasus Hambalang. Kalau kasus Hambalang yang sudah disidangkan dan kemudian Nasnas Urbaningrum sudah menjadi terpidana, itu juga dalam rangka untuk membiayai Kongres. Dan dalam IKTP ini juga katanya itu juga diberikan dalam rangka untuk membiayai Kongres di Bandung. Dan kemudian ada tokoh yang lain yang menerima uang itu untuk membiayai pencalonan sebuah ketua umum ormas tertentu. Jadi saya katakan menarik, tapi sekaligus unik. Kenapa? Mengetahui, tetapi sama sekali kemudian tidak menikmati atau kemudian tidak ikut serta dalam proses pembahasan itu. Baik ya. Anda memiliki latar belakang dari mana aliran dana IKTP ini untuk Kongres Bandung, Pak Suparji? Ya, karena berkali-kali Nazarudin memberikan kesaksian bahwa Anas Urbaningrum menerima uang ini dalam rangka membiayai Kongres di Bandung. Ya, dia menerima untuk mensukseskan pencalonnya sebagai ketua umum. Itu secara jelas dinyatakan dalam persidangan, secara jelas disampaikan dalam BAP yang bersangkutan, sehingga kemudian karangan atau kesaksian ini kan sama persis dengan ketika di dalam Hambalang. Apakah kemudian dalam rangka untuk menceritakan, untuk mencari pembenaran bahwa yang bersangkutan memang butuh duit yang banyak untuk memenangkan momentum Kongres, atau sesungguhnya memang tidak ada fakta, tetapi kemudian dikondisikan seperti itu. Jadi kesaksian Nazarudin ini memang menjadi kunci untuk kesaksian saksi-saksi yang lain, tetapi yang terpenting adalah bahwa ada kerugian uang negara, cuman kemudian yang perlu dipastikan alirannya itu kemana. Gitu. Baik, Anda melihatnya ketika memang aliran dana ini untuk sebuah pemenangan Kongres begitu, apakah ini merupakan memang penekanan atau memang kebutuhan, ada kebutuhan di situ atau memang ada kesempatan untuk menerima aliran dana IKTP ini? Ya, kalau kita lihat memang momentum Kongres itu, sebuah partai politik itu tentunya dibiayai dengan cara-cara yang benar, ya, dengan cara-cara yang halal, cara-cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi kemudian kalau digunakan dengan cara menggunakan APBN atau kemudian dengan cara sumber-sumber yang tidak benar, itu tentunya adalah tidak boleh.
tidak dibenarkan secara hukum. Tentunya kalau itu terjadi, ada konsekuensi hukumnya pada institusi partai tersebut, dan kemudian itu menjadi modus yang tidak baik dan perlu ditelusuri apakah itu ada kebenaran secara faktual atau tidak. Gitu. Baik, banyak sekali nama-nama yang disebut Nazarudin pada sidang Senin kemarin, begitu. Anda bisa menyebutkan Nazarudin ini merupakan kesaksiannya adalah fakta atau mungkin dia mengada-ngada? Namun jawabnya setelah jeda. Pak Suparji, Spesial Report masih akan kembali.